Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadiral mustami'in al-kiram, Bapak Ibu jamaah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang apabila dilakukan berlebihan, ini tidak baik. Yang sebenarnya walaupun kaidah ini berlaku untuk semuanya, hampir semua hal kalau berlebihan jadi tidak baik. Tapi dipesankan oleh As-Syaikh Ibrahim An-Nakhai, 3 hal ini hati-hatilah, jangan berlebihan. Yang pertama, bifudulil kalami, berlebihan di dalam berbicara, tidak baik. Kokian ngomong, tidak baik. Apalagi banyak bicara, sedikit kerja, tidak baik ini. Yang kedua, bifuduli ta'ami, berlebihan dalam makan, tidak baik. Makan seperlunya, makan secukupnya, makan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan makan menuruti seleranya. Jadinya apa? Berlebihan, tidak baik. Yang ketiga, bifudulil manami, berlebihan di dalam tidur. Ini tidak baik. Tidur itu kebutuhan, tidur itu diperlukan. Tapi kalau berlebihan, menjadi merusak, berakibat sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Dalam satu kisah yang masyhur, inna imra'ataini shamata ala ahdi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ajhadahuma al-ju'u wal 'atshu min akhirin nahari. Dikisahkan ketika di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada 2 orang perempuan yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di waktu kira-kira sudah sore hari, keduanya merasa berat. Seakan-akan tidak kuat lagi melanjutkan puasanya. Lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk berbuka karena tidak kuat. Rasulullah lalu mengizinkan dan menyuruhnya untuk cara diizinkannya berbuka itu dengan memuntahkan apa yang ada dalam isian perutnya. Disediakannya 2 mangkok di hadapan 2 orang itu. Ketika 2 orang itu memuntahkan isian apa yang ada di dalam perutnya, apa yang keluar? Nisfahu daman abitan walahman gharidan. Keluarlah daging yang segar memenuhi separuh mangkok dan darah segar memenuhi separuh mangkok. Sahabat yang berada di situ yang menyaksikan berheran-heran, ada apa ini gerangan? Ada kejadian apa kok begini? Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatani shamata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallahu ta'ala. Ketahuilah, wahai sahabat-sahabatku, 2 orang ini mampu untuk berpuasa menahan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak makan, tidak minum. Makan itu halal, minum itu halal. Tetapi sayangnya, keduanya tidak mampu menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga dia makan itu. Apa yang diharamkan oleh Allah yang dimakan oleh 2 orang itu? Menggunjing. Maka hati-hatilah. Jangan berlebihan dalam bicara. Sampai ukurannya apa? Ketika sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu sudah berlebihan. Berhentilah. Agar puasa kita adalah puasa
yang tidak disebutkan oleh Nabi tadi. Wa aftara, dan berbuka dan makan ala ma haramallah, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga barangkali di dalam mencari rizki, di dalam mencari pendapatan dan penghasilan, upayakan untuk terus menjaga kehalalan untuk yang kita makan, terutama di dalam puasa Ramadan ini. Ketika orang harus tidur, maka tidurlah secukupnya. Lalu berapa ukuran tidur secukupnya itu? Dalam banyak penelitian disebutkan, durasi orang dewasa tidur itu cukup dengan 7 sampai 8 jam. Di atas itu sudah berlebihan. Ketahuilah, Ramadan ini ketika kita tidak menata pola tidur kita, maka banyak yang hampir dalam waktu siang itu menghabiskan waktu untuk tidur. Tidak cuma anak-anak, barangkali yang dewasa juga begitu. Apalagi hari ini kita dalam keadaan kondisi puasa harus banyak di rumah. Padahal ketika berlebihan dalam tidur dampaknya tidak bagus. Dampaknya tidak baik. Terutama hati-hatilah tidur dalam 3 waktu ini. Tidur 3 waktu ini tidak baik, betul itu. Kapan itu? An-naumu ba'da sholati subuhi. Tidur ketika habis sholat subuh ini tidak bagus ini. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara alam. Kapan mutiara alam itu diberikan oleh Allah yang paling diperlukan untuk kesehatan manusia? Adalah di waktu pagi. Matahari dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kita ketika berjemur di matahari pagi mendapatkan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Udara segar waktu pagi. Memulai aktivitas karena pikiran masih jernih adalah waktu pagi. Maka upayakan habis subuh jangan tidur. Sebab mohon maaf ini, kalaupun toh kemudian banyak yang dari kita itu harus habis subuh rata-rata tidur. Hindarilah. Kalau mau tidur ya agak siang. Setelah beraktivitas, setelah kena matahari dan seterusnya. Yang kedua, waktu yang tidak baik itu adalah an-naumu qabla salatil fardhi. Tidur ketika sudah masuk waktu sholat. Kok tidur tidak baik? Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara waktunya sholat. Kapan mutiara waktu sholat itu? Fi awali waktiha. Sholat yang paling baik adalah di awal waktu. Sudah dengar azan, kok tidur? Yakin kita akan kehilangan sholat di awal waktu. Yang ketiga, tidur yang tidak baik itu adalah tidur ketika di dalam satu majelis ilmu. Bahasa sederhananya, tidur yang tidak baik itu tidur pas pengajian. Begini nih kak, begini nih kak, begini nih. Oh, pas ngaji kok turu. Gitu. Maka tidak baik. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara majelis. Mutiaranya majelisnya apa? Ya ilmu. Gitu. Lalu banyak orang yang kemudian ibu-ibu pulang dari pengajian, kundur dari majelis taklim, sampai di rumah ditanya oleh lakinya. Bu, sudah selesai? Pengajiannya sudah. Apa tadi temanya? Enggak tahu, saya tadi juga tidur kok di sana. Maka upayakan. Kalau kita kok hadir di majelis taklim, upayakan untuk kita nawa itu tidak tidur. Andai kan harus lelah, maka upayakan lagi. Bawa penyegar aroma itu. Apa namanya itu? Ya bukan remason lah. Kalau remason harus dilihatkan ini. Bukan remason. Fresh care, nah semacam begitulah. Hirup lalu segar lagi untuk tidak ngantuk lagi. Ayuhal khudur. Jangan berlebihan tidur ketika kita sedang puasa. Kenapa? Karena orang ketika sedang berpuasa itu disuruh merasakan bagaimana lapar dan dahaga itu. Bagaimana merasakan bagaimana lemahnya badan itu untuk dirasakan. Karena saat orang lapar, saat orang haus, saat badan lemah, itu
dampak positifnya adalah menghidupkan hati, rasa empati, rasa simpati, bagaimana penderitaan dan perasaan, rasa menjadi orang yang sedang tertimpa kekurangan makan, menjadi orang fakir, bisa kita rasakan oleh ketika kita sedang puasa di siang hari. Syaratnya apa? Dia tidak tidur. Nah, kalau tidur, ya bagaimana bisa merasakan itu? Isuk pagi tidur, habis subuh. Nanti bangun habis mau menjelang duhur, dibangunkan sholat duhur. Habis sholat duhur, tidur lagi. Sampai kemudian ngasar. Ngasar bangun sholat. Setelah asar menjelang berbuka puasa, kita baru bangun lagi. Kapan lalu kemudian merasakan puasa dengan lapar dan dahaga? Yang menghidupkan hati kita merasa bagaimana berempati kepada orang-orang yang hari ini dan pada hari-hari yang lain. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan haus dan lapar dalam kesehariannya. Yang ketiga, yang tidak baik kita adalah bifududut ta'ami. Makan berlebihan itu tidak baik. Apa iya kita itu sudah berlebihan dalam makan? Bisa jadi. Lalu ukurannya apa? Dalam satu metode menjaga kesehatan itu diantaranya adalah isi perut itu yang sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau kemudian orang memenuhi seluruh perutnya dengan makanan, maka yang timbul tidak lagi nyaman. Banyak hari ini orang sakit. Sakitnya berkaitan dan bersentuhan dengan makan. Saya pernah lihat, bahkan tanya di salah satu rumah sakit. Saya tanyakan di klinik penyakit dalam. Dia sampaikan oleh dokter itu, rata-rata yang sakit periksa di sini, katanya, adalah sakit yang kemudian harus mengatur dengan pola makan. Darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, dan seterusnya. Ini kalau kemudian orang itu tidak lagi mampu menjadikan pola makannya teratur, tertata, tidak berlebihan, maka tidak banyak lalu memberikan kesembuhan dari pengobatannya. Salah satu yang dimaui di dalam berpuasa itu diantaranya adalah qasdus shaumi taqliluhu. Puasa itu salah satu tujuannya adalah menyedikitkan makan dari makanan yang halal, agar orang itu tidak berlebihan. Maka metode puasa itu adalah metode mengatur pola makan dengan menguasai nafsu makannya. Kenapa harus menguasai nafsu makan? Hari ini betapa orang itu dimanja betul oleh berbagai macam makanan yang menarik. Kalau tidak mampu menguasai makan, maka orang cenderung berlebihan di dalam makan. Saat berbuka puasa, jangan berlebihan. Rasulullah sudah tuntunkan, makanlah secukupnya saja, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya saat berbuka. Cukup. Memenuhi nafsu makannya dengan minum. Rasulullah makan beberapa butir kurma. Tidak harus kurma untuk kita berbuka. Kalau ada, itu sunatullah. Kalau tidak ada, makanlah secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan sampai kemudian orang berbuka itu seakan-akan mau dihabiskan semua. Apa yang terjadi? Tidak nyaman dalam perutnya. Tarawih menjadi berat. Salat menjadi malas. Tidak nyaman lagi. Kemudian beribadah yang lanjutnya. Maunya apa lagi? Tidur. Kenapa? Berlebihan dalam makan. Oleh karenanya, agar kemudian puasa kita itu lebih berkualitas, jaga 3 hal ini tidak berlebihan. Jangan berlebihan dalam berbicara. Jangan berlebihan di dalam tidur di waktu siang. Jangan berlebihan menyantap menu makanan di luar porsi kebutuhannya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada puasa kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.